Pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan merenungkan akan firman Tuhan ya. Saudara, saya ajak kita untuk merenungkan satu tema pada pagi hari ini, yaitu adalah apa yang dicari orang. Itu tema yang kita merenungkan pada pagi ini, saudara. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-11. Amsal 13 ayat 11, saya langsung bacakan buat kita, saudara. Di sini firman Tuhan berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara, apa yang dicari orang? Ini tentunya satu lagu yang sering kita lihat di dalam nyanyian sekolah minggu ya. Ini sering dinyanyikan. Dan tentunya saudara, lagu ini kalau kita lihat lagu yang sedikit, kalau kita melihat cukup mengingatkan banyak orang ya. Dan umumnya memang manusia selalu memikirkan bagaimana tentunya mendapatkan akan harta lebih banyak, mendapatkan uang lebih banyak. Itu sebabnya kalau kita lihat ya, di dalam setiap awal tahun ya, seperti awal-awal tahun seperti ini, banyak orang tentunya bikin banyak strategi. Bagaimana di tahun yang baru tentunya punya keberuntungan yang lebih banyak. Di tahun yang baru tentunya punya proyek yang lebih banyak, yang bisa mendapatkan keuntungan dan tentunya bisa mendapatkan banyak hal yang bisa menambahkan akan harta yang dimiliki. Itu sebabnya banyak orang memikirkan bagaimana bisa punya koneksi lebih banyak, punya jaringan yang lebih banyak. Bahkan barangkali juga melakukan penghematan anggaran seperti yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, saudara ya. Banyak melakukan penghematan anggaran di mana Presiden Prabowo memerintahkan untuk pemerintah untuk tidak misalnya banyak rapat di hotel, jalan-jalan ke luar negeri misalnya ya. Atau juga dia memikirkan bagaimana membuka bisnis yang baru di tahun yang baru ini. Ya, tentunya banyak orang memikirkan bagaimana untuk mendapatkan lebih banyak, dan lebih banyak. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab tentunya kita mendapatkan satu hal, bahwa sebenarnya Alkitab itu tidak pernah melarang orang untuk kaya. Dan Alkitab juga tidak melarang orang untuk mempunyai harta. Bahkan Allah sendiri, saudara, juga melindungi supaya jangan sampai ada orang yang mencuri milik sesamanya. Bahkan jangan sampai ada orang yang mengingini milik sesamanya, saudara. Artinya harus menjaga. Dan Tuhan sendiri memberikan hak batasan bahwa pengakuan tentang hak milik seseorang. Makanya kalau kita melihat di dalam Alkitab, juga Salomo misalnya, punya kekayaan yang begitu besar, begitu banyak, bahkan termasuk orang yang sangat kaya raya. Termasuk saudara kalau melihat misalnya Ayub, orang yang sangat beriman, tapi juga dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Demikian juga bapak orang beriman, Abraham, itu juga adalah orang yang punya kekayaan sangat banyak. Bahkan saudara-saudara, ada wanita-wanita kaya yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat misalnya ya di Lukas ya, kalau saudara membaca di sana, wanita-wanita ini punya harta yang banyak, mereka mendukung pelayanan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Tuhan tidak melarang orang sebenarnya mempunyai harta ketika juga mencari harta di dunia ini. Tentunya saudara tidak salah ya saudara ya. Itu dari firman Tuhan. Tetapi saya ajak kita untuk merenungkan apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Apa yang dicela oleh Tuhan Yesus. Apa yang tidak disukai oleh Tuhan ketika orang mencari entah kekayaan, harta, uang. Nah, ini yang saya ajak kita untuk merenungkannya, saudara. Nah, hari ini kita tidak melihatnya dari kitab Injil, saudara. Tapi lebih banyak kita lihat di dalam kitab Amsal. Karena Amsal itu kan sebenarnya banyak sekali bicara, banyak bagian yang sangat memperkaya kita, saudara ya. Kitab Amsal itu salah satu kitab yang bagi saya secara pribadi sangat memberi hikmah, memberi bijaksana. Misalnya ya, kita bicara soal keluarga, itu kitab Amsal membahas sangat banyak. Bagaimana relasi suami istri, bagaimana orang tua terhadap anak, itu Amsal membicarakannya.
Termasuk misalnya, bagaimana orang yang malas itu harus belajar kepada semut. Itu juga di dalam Amsal dibicarakan. Dan bagaimana karakter seseorang, sikap seseorang, itu semua Amsal banyak sekali membicarakan. Walaupun dia kalimatnya pendek-pendek, tetapi memberi hikmat yang sangat besar. Hikmat dari Tuhan. Dan hari ini saudara kita dapatkan hikmat yang luar biasa dari Amsal, yaitu adalah terkait dengan harta. Dan di dalam Amsal itu banyak sekali bicara. Banyak ayat-ayat yang bicara tentang harta, tentang uang, tentang segala kepemilikan. Dan salah satu tadi di dalam Amsal 13 ya, ayat yang ke-11 yang kita baca, di sana disinggung tentang harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, saudara, di sini dikatakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Nah, saudara, ada sebuah cerita ya. Ini cerita tentang si Otong yang pergi memancing di danau kecil. Nah, dia frustasi setelah setengah hari dia tidak mendapatkan ikan. Kemudian dia melihat seorang bapak di perahu lain membuka kotak peralatannya. Dan kemudian dia mengeluarkan sebuah cermin. Karena penasaran, Otong bertanya, "Pak, cermin itu untuk apa?" "Oh, itu rahasia saya dalam menangkap ikan," jawab si bapak itu tersenyum. Lalu dia menunjukkan beberapa ekor ikan hasil tangkapannya. Nah, wow, bagaimana cara menggunakan cermin itu, tanya si Otong. Karena dia juga ingin tahu. Arahkan saja cermin itu di atas air. Ikan-ikan akan melihat cahaya matahari yang di cermin itu di permukaan air dan segera akan berenang dekat cahaya itu. Lalu dengan mudah saya menjaring ikan-ikan itu. Itu kata si bapak dengan suara yakin dan mantap, saudara. Wah, hebat sekali cermin itu. Maukah bapak menjualkan kepada saya? Saya bayar 500.000. Itu tanya si Otong, juga dengan wajah sangat berharap. Oke, kalau kau tertarik, kata si bapak. Kalau kau tertarik, kata si bapak ya. Lalu dia menyerahkan cermin itu kepada si Otong dan dia menerima uang 500.000 dari si Otong. Lalu omong-omong, ini kata si Otong, omong-omong bapak sudah menangkap berapa ekor ikan hari ini? Tanya si Otong ya, dia sambil mengayuh perahunya menjauhi lokasi si bapak. Kalau nggak salah itu Anda yang ke-8, kata si bapak. Ya, jawabnya santai. Nah, saudara, tentunya ini satu humor ya. Satu humor. Tapi ini adalah satu kisah ya. Si bapak ini berani menipu. Berani menipu untuk mendapatkan uang dengan cara yang gampang. Bahkan juga dengan cepat. Sampai si Otong yang bodoh tentunya dia juga tertipu dengan cerita bohong dan tentunya dengan nafsu serakah ya dari si bapak itu. Nah, saudara-saudara, di dalam kenyataan daripada kehidupan kita tentunya ada banyak orang yang sebenarnya seperti ini. Yaitu adalah mereka ingin mendapatkan cepat ya. Dan tentunya kalau kita melihat banyak cara orang untuk mendapatkannya. Entah itu mungkin dengan kecurangan, kelicikan, kejahatan, dan berbagai macam hal yang dilakukan. Intinya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkannya dengan cepat. Makanya saudara, kalau kita melihat jiwa daripada manusia di zaman sekarang, itu adalah lebih memikirkan bagaimana supaya bisa mendapatkan dengan instan. Tidak mau proses. Dan cara instan ini kalau kita lihat itu sudah menggerogoti khususnya generasi muda pada hari ini. Mereka tidak mau susah. Mereka tidak mau berjuang. Kumpulkan sedikit demi sedikit itu kan lama. Tapi kalau ada cara yang lebih cepat, kenapa tidak melakukannya? Dan itu yang sering kita lihat pada hari ini. Instan, tidak mau proses. Maka tidak sedikit mereka juga yang terlibat di dalam misalnya judol gitu ya, judi online, saudara. Tidak hanya saja pengelolanya yang mencurangi, melakukan kejahatan, tetapi orang yang juga terlibat judol. Jadi sama-sama, saudara, punya niat bagaimana kumpulkan lebih cepat,
bagaimana dapat lebih cepat, bagaimana bisa dapat lebih banyak. Termasuk hari ini kalau kita lihat dengan pinjol. Nah, itu juga. Pinjol itu kan sebenarnya dia menawarkan orang supaya bisa dapat lebih cepat. Ini adalah solusi, misalnya solusi terhadap kebutuhan-kebutuhanmu. Kalimat mereka kan cukup bagus ya. Solusi terhadap kebutuhan yang barangkali masih belum bisa dipenuhi. Nah, itu adalah solusinya pinjol, pinjaman online, saudara. Nah, banyak orang terjebak ya, supaya bisa dapat lebih banyak. Tapi mereka yang di balik pinjol itu, mereka juga ingin dapat keuntungan lebih besar. Jadi ini adalah sesuatu cara-cara orang di dalam mendapatkan ya, harta lebih cepat, termasuk investasi bodong, saudara, kalau kita melihat ya. Dan banyak lagi yang lain, saudara, kalau kita lihat, entah mereka yang korupsi, entah mereka yang melacurkan diri, dan sebagainya gitu. Tetapi kalau kita melihat harta yang diperoleh dengan cepat, firman Tuhan berkata, itu akan berkurang. Kenapa, saudara-saudara? Karena memang harta yang demikian, saudara, Tuhan tidak akan memberkati. Ya, Tuhan tidak akan berkati. Tapi apa yang diberkati oleh Tuhan? Justru mereka yang mengumpulkan sedikit demi sedikit. Mereka yang mengumpulkan dengan cara yang tidak benar. Bagaimana Tuhan akan memberkati? Tapi mereka yang bersabar. Mereka yang mengumpulkan dengan cara yang benar. Dengan perjuangan. Mereka bersabar, mereka bersedia lewati proses, bahkan mereka bertekun. Justru itu yang diberkati oleh Tuhan. Dan itu yang bisa bertahan. Dan itu yang justru dipakai oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat tentunya hal-hal negatif, seperti yang tadi kita lihat, tentunya itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi hal-hal yang positif seperti kumpulkan sedikit demi sedikit, bersabar, bertekun, bersedia lewati proses. Itu adalah satu jalan yang memang Tuhan sediakan di dalam kehidupan manusia untuk mereka boleh mendapatkan entah itu kekayaan, entah itu harta, mendapatkannya dengan cara yang benar. Jikalau mereka berupaya sebaik mungkin. Tentunya, saudara, orang yang demikian adalah orang yang bekerja dengan baik. Tentunya bukan orang yang gila kerja ya. Orang yang gila kerja terkadang itu adalah orang yang tidak peduli dengan kondisi kesehatannya. Bahkan orang yang gila kerja terkadang orang yang juga tidak peduli dengan kondisi keluarganya. Orang yang gila kerja tentunya juga orang yang tidak peduli dengan relasi dengan Tuhan ya. Jadi yang paling utama itu mungkin adalah uang buat dia. Ya, tentunya ini juga satu hal yang tidak baik. Tetapi yang lebih penting bukan gila kerja, tapi bekerja dengan keras, bekerja dengan giat. Dan itu yang ini berbeda. Gila kerja dengan bekerja dengan giat itu orang yang melakukan dengan baik, ya. Tidak mengorbankan kesehatan, tidak mengorbankan keluarga, tidak mengorbankan pelayanannya di gereja, tidak mengorbankan akan relasi dengan sesama. Dia bekerja dengan keras, tetapi dia tetap punya hikmat, pakai bijaksana di dalam mengelola baik waktunya dan seluruh kehidupannya. Nah, saudara, ini adalah orang yang bijaksana. Yang kedua, saudara, apa tadi yang dilarang oleh Tuhan yang pertama sebenarnya? Itu adalah memperoleh harta dengan cepat, dengan cara yang tidak benar. Yang kedua, saudara, tentunya yang sangat-sangat dicela oleh Tuhan, itu juga tentunya hati yang tamak sebenarnya. Di dalam Alkitab itu banyak sekali bicara soal hal ini ya. Misalnya di dalam Amsal 28 ayat 20. Di sana dikatakan ya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, ini orang yang serakah, saudara. Yaitu adalah orang yang dapat, orang yang dipercaya, saudara, itu diberkati oleh Tuhan, ya, dipercaya di dalam banyak hal, ya, tidak berbohong, dia jujur. Tetapi ini ada orang yang ingin kaya, dia menempuh berbagai banyak cara. Firman Tuhan katakan dia tidak akan luput dari hukuman.
Dan ini adalah orang-orang yang tentunya begitu serakah di dalam kehidupannya ya. Eh, saya ingat satu cerita, saudara. Ini adalah seorang yang sangat gila dengan harta. Khususnya hartanya itu adalah dia bukan kumpulkan banyak uang, bukan. Tapi dia mencoba menjadi tuan tanah. Ya. Jadi dia gila tanah, aset tanah. Jadi dia beli tanah di mana-mana. Nah, ada satu keluarga, saudara. Orang ini juga punya tanah begitu luas. Punya perkebunan, bahkan terlalu banyak luas tanahnya. Dan si bapak ini, sebut saja dia si bapak A, saudara ya. Nah, bapak A ini ingin sekali supaya dia mendapatkan harta daripada bapak si B ini yang punya juga tanah cukup luas. Maka dia melobi dari hari ke hari sampai akhirnya, saudara, di dalam prosesnya itu dari awal begitu sulit si bapak ini untuk menjual ke bapak si A ini. Akhirnya bapak si B luluh, ya. Hatinya akhirnya dia berpikir, oke lah, saya akan memberikan. Tapi ada syarat. Tanahku ini memang luas. Kamu boleh memilikinya. Tetapi ada syarat. Syaratnya adalah kamu boleh membeli seluas daripada yang kamu kelilingi di dalam satu hari. Nah, itu syaratnya. Dan start di mana kamu berlari, itu kamu harus kelilingi, pokoknya dari pagi itu kamu harus kelilingi sejauh itu akan menjadi milikmu. Tetapi kalau kamu tidak sampai ke titik start nol di mana kamu start, kamu akan didenda. Ada hukuman dan mereka sudah mensepakati. Nah, bapak yang hatinya gila tanah ini, saudara, maka dia mulai start pagi-pagi benar. Sebelum matahari terbit. Dia sudah mulai start dan dia mulai kelilingi tanah bapak si B. Karena dia ingin kuasai seluas mungkin tanah itu. Dia mulai berlari. Dia berlari sekencang-kencangnya. Tiap kali dia berlari, saudara, dia melihat itu luar biasa. Tanahnya begitu subur. Dia berlari sekencang-kencang lagi. Dia melihat pandangannya ke depan. Dia arahkan lagi, saudara. Wah, dia melihat itu satu kebun yang ada sungai yang bagus, yang begitu subur. Wah, saudara, dia berlari lagi untuk mendapatkan tanah itu. Dia melihat lagi di depan. Wah, itu tanah penuh dengan tanaman sawit yang sangat luas. Wah, dia ingin mendapatkannya. Dia berlari lagi sekencang-kencangnya untuk mendapatkannya. Dia melihat lagi, saudara, tanaman coklat lebih luas lagi. Dia berlari lagi, ingin mendapatkannya. Sudah mau sore, saudara, matahari udah mau terbenam. Dia melihat lagi yang lebih bagus lagi, saudara. Dia berlari sekencang-kencangnya lagi untuk mendapatkan seluas-luasnya sampai, saudara, sebelum matahari terbenam. Bapak itu, dia berlari menghabiskan seluruh tenaganya sepanjang hari dia berlari. Setelah dia berlari, saudara, memang akhirnya sebelum matahari terbit, beberapa detik sebelum matahari terbit, dia berhasil sampai di titik nol di mana dia start. Setelah dia sampai, orang memang bertepuk tangan kepada dia, saudara-saudara. Luar biasa Bapak ini. Dia bisa mengelilingi seluas mungkin, dia bisa menepati apa yang menjadi kerinduan hatinya, saudara, janji-janjinya. Tetapi, saudara, beberapa detik juga setelah dia sampai, karena dia sudah ngos-ngos, jantungnya sudah tidak tertahankan lagi, akhirnya dia langsung mati di tempat, saudara. Ya, si bapak itu langsung mati, dan apa yang dia raih itu tidak jadi dimilikinya. Dan setelah dia mati, saudara, dia disediakan tanah berapa? Setelah dia mati, dia dikubur di tanah hanya 2 kali 1 meter. Itu tanah kepunyaan dia, saudara. Jadi kalau kita melihat sebenarnya, saudara, ya, berapa luas sih orang membutuhkan tanah di dalam kehidupannya, saudara. Pada akhirnya ujungnya itu hanya 2 kali 1.
Itulah ujung daripada kehidupan manusia. Tetapi keserakahan hati manusia, saudara, itulah yang sebenarnya membuat manusia banyak susah di dalam kehidupan ini. Karena mereka itu adalah orang-orang ya yang ingin sekali menjadi cepat, menjadi kaya. Sehingga tidak mempedulikan banyak hal. Padahal firman Tuhan berkata, mereka yang ingin cepat kaya, firman Tuhan ini di dalam Amsal 28 ayat 20, tidak akan luput dari hukuman. Dan di dalam Amsal 23 ayat 45, saudara, firman Tuhan itu memberi peringatan. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Ini ayat yang luar biasa. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Karena kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara, itulah kehidupan manusia yang serakah, yang tamak. Dan Tuhan Yesus pernah memberikan satu ilustrasi yang juga tentang seorang yang sangat tamak, yang artinya begitu serakah. Dia bukan memikirkan bagaimana bagi kepada orang, tapi bagaimana dia bisa dapat banyak dan hartanya itu dia bangun tempat yang lebih besar. Tapi Tuhan bilang, malam ini juga engkau akan mati. Berapa yang dia punya? Saudara, yang dia punya itu adalah 2 kali 1 meter. Semua yang dia kumpulkan, dia meninggalkan. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, apa yang paling penting? Yaitu adalah orang yang dapat dipercaya, mendapatkan banyak berkat. Mereka yang jujur, mereka yang berlaku baik, mereka yang bekerja keras, mereka yang mengerjakan usahanya dengan baik, mendapatkan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak benar. Itu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi ini satu ayat luar biasa. Mereka yang dipercaya pasti akan diberkati. Tapi mereka yang ingin cepat pasti akan mendapatkan hukuman. Tidak akan luput dari hukuman. Mungkin di dunia, saudara, dia bisa luput dari jeruji besi, ya, dari pengadilan. Tetapi dari hukuman Tuhan, dia tidak akan luput. Maka sebagai anak-anak Tuhan, saudara, apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kita perlu melihat beberapa peringatan firman Tuhan. Ya. Kalau kita lihat misalnya di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Di sana firman Tuhan itu mengingatkan banyak orang sebenarnya. Siapapun, entah itu dia pengusaha, entah dia itu adalah manusia yang biasa, entah dia itu adalah seorang pelayan Tuhan, seorang penginjil, seorang pendeta sekalipun. Firman Tuhan mengingatkan kita. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini saya kira satu peringatan daripada firman Tuhan yang saya kira betapa pentingnya di dalam zaman ini, di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dijauhkan dari segala pencobaan dan dari segala kejahatan, dan juga dari segala hal-hal yang menggoda kita, sehingga kita menyeleweng dari iman kita kepada Tuhan. Karena kita melihat sebenarnya uang tidak masalah, tetapi yang bermasalah itu adalah cinta kepada uang. Ya, karena firman Tuhan berkata akar segala kejahatan itu adalah cinta kepada uang, cinta kepada harta. Maka kalau kita lihat yang orang seringkali belakangi itu adalah bukan cinta kepada Tuhan. Mereka membelakangi cinta kepada Tuhan, tetapi cinta kepada dunia ini. Dan Tuhan sudah katakan, orang yang mencintai dunia itu akan lenyap. Karena dunia ini juga segala keangkuhan dan kesombongan di dalamnya itu akan lenyap. Tapi mereka yang hanya melakukan kehendak Tuhan, itu yang akan bertahan selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya doa daripada penulis Amsal, saudara ya. Khususnya di dalam Amsal ke-30, itu satu doa yang menurut saya luar biasa. Ya.
di dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Dia berkata begini. Ini satu doa yang bagi saya juga boleh menjadi doa kita, saudara ya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ini satu doa luar biasa. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Di dalam Amsal tentunya dia bukan menyuruh orang supaya tidak kaya atau supaya orang jatuh miskin. Tentunya tidak begitu, saudara. Tapi yang mau diungkapkan di dalam Mazmur, di dalam Amsal ini adalah satu hidup yang bisa bersyukur. Satu hidup yang bisa mau menikmati makanan yang menjadi bagiannya. Wah, itu indah sekali. Apa yang Tuhan beri, dia bisa bersyukur. Apa yang Tuhan kasih, dia bisa menikmati. Dan tentunya itulah kebahagiaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Kiranya kebahagiaan yang juga telah disediakan oleh Tuhan ini kita boleh nikmati di tahun yang baru ini. Kita bersyukur dengan segala pemberian-pemberian yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan hidup kita juga boleh menjadi berkat di tengah dunia ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Demikian renungan ini, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.